Shalom Friendshipers, jumpa lagi dalam Breaking News Terupdate. Wabah COVID-19 atau yang biasa disebut virus corona sedang menjadi topik terhangat di dunia saat ini. Tua muda, besar kecil, semua berbicara soal virus corona. Panik, parno, melanda dunia saat ini. Ya, bagaimana seharusnya generasi milenial menghadapi isu ini? Untuk mendapat pencerahan kami akan berbincang dengan Pastor Dr. Yosua Prabowo MPH. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore Elisa, kabar baik tentunya. Sekarang sedang trending topik tentang virus corona, bagaimana menurut pendapat Bapak? Oh iya, virus corona yang sekarang terjadi seharusnya tidak membuat kita panik, tidak membuat kita takut. Karena apa yang terjadi itu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat yang ke-10-11 bahwa kedatangannya akan ditandai dengan adanya gempa bumi, adanya perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kemudian akan banyak penyakit yang akan bermunculan. Nah, salah satunya adalah penyakit corona ini. Jadi ini memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Sebagai orang percaya, tentu saja kita tidak perlu panik, tidak perlu takut. Justru dalam kesempatan yang seperti ini, harusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dalam Mazmur pasal yang ke-91, Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak perlu takut terhadap penyakit sampar yang terbang pada waktu malam, terhadap kedahsyatan, berita-berita yang mengkhawatirkan, meskipun 1.000 orang rebah di kirimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, kamu akan menyaksikan sendiri. Nah, seringkali anak-anak Tuhan hanya mencomot ayat itu dipakai sebagai dipakai sebagai bentuk bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia. Tapi sebetulnya ayat itu mau mengatakan perlindungan Tuhan akan nyata kepada kita kalau yang pertama kita mempercayai Tuhan. Itu ada di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kemudian yang kedua, kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau kita berseru kepada Tuhan, barulah penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaannya, pertolongannya itu akan nyata dalam hidup kita. Demikian, Elisa. Jadi, sebagai kaum milenial, bagaimana kita meresponinya? Oke, Elisa, yang kedua, bagaimana kaum milenial meresponi isu mengenai corona ini. Nah, tentu saja kaum milenial ini yang diharapkan oleh gereja tampil seharusnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam situasi seperti ini. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah kaum milenial berusaha untuk menenteramkan khususnya orang-orang percaya. Nah, vlog-vlog seperti ini penting supaya banyak orang menyaksikan, banyak orang melihat, dan mereka menjadi tenang. Sebab Tuhan beserta, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Nah, itu. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh kaum milenial? Ambil bagian. Ya, ambil bagian misalnya dengan memberi himbauan-himbauan, selalu cuci tangan, kalau bersin-bersin harus pakai masker, atau memperkenalkan jabat tangan supaya tidak menularkan virus dengan cara menaruh tangan di depan atau tos, ya seperti itu. Jadi memberikan himbauan-himbauan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga meskipun virus corona sudah masuk ke Indonesia, itu tidak menyebar ke berbagai tempat. Begitu, Elisa. Baik Pak, terima kasih pencerahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kembali Elisa, Tuhan Yesus memberkati kamu juga. Oke Friendshipers, jadi jangan panik, jangan parno. Mari kita menghadapi virus corona dengan cara yang pertama,
berusaha menenteramkan situasi. Yang kedua, turut mengambil bagian, misalnya dengan memberi himbauan untuk selalu memakai masker di saat batuk, pilek, dan bersin, dan selalu mencuci tangan setiap saat. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.